Jadi makam itu atau kuburan itu menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi sejarah, budaya, arkeologi. Kami ingin mengubah stigma masyarakat bahwa makam itu tempat yang horor, tempat yang dunia lain, tempat sarang hantu gitu. Kami ingin menepis itu. Karena apa? Karena dengan menepis itu orang akan datang ke makam, setidaknya selain untuk berziarah dan mendoakan si sohibul makam, orang ini kami harapkan yang datang ke makam ya, itu mengupas sejarah dari suatu makam atau tokoh yang dimakamkan di sana. Nama saya Dila Dahlan atau biasa dipanggil Dila. Sehari-hari saya bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta. Saya sudah bergabung dengan Indonesia Graveyard sejak 2017. Nama saya Rehan Biadilah. Saya salah satu kontributor di Indonesia Graveyard, komunitas Indonesia Graveyard. Jadi Indonesia Graveyard itu terbentuknya tahun 2017. Ini adalah inisiatifnya dua orang teman kami, itu namanya Mbak Ruri dan almarhum Denny. Jadi keduanya bertemu di komunitas Ngopi Jakarta dengan kami semua. Waktu itu kami sedang berkegiatan dan dari situ mereka menemukan adanya kesamaan minat. Sama-sama senang fotografi, sama-sama senang ke makam untuk melihat bentuk-bentuk makam sebenarnya. Jadi dari situ akhirnya mereka berdua membuat inisiatif mendokumentasikan hasil belusukannya mereka itu ke Instagram. Nah dari situlah sepertinya bolanya bergulir. Ternyata sambutannya baik, akhirnya juga menarik teman-teman yang juga suka dengan makam, dengan kuburan, dan termasuk dengan latar belakang sejarah. Itu juga akhirnya juga membantu berbagi cerita-cerita tentang makam, terutama yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di Jakarta, ketertarikan pada makam itu latar belakangnya juga beda-beda. Tapi sebagian besar kami semua itu punya ketertarikan terhadap sejarah. Jadi makam itu atau kuburan itu menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi sejarah, budaya, arkeologi. Itu dari hal-hal yang bisa pintu masuknya itu makam. Gitu. Jadi misalnya kayak kita mempelajari cerita tokoh itu ketika kita nggak sengaja lagi jalan ketemu makam, terus kita lihat sejarahnya, ternyata menarik. Atau ada juga yang senang misalnya kayak arkeologi, itu karena dari bentuk-bentuk nisan, dari tipologi nisannya itu bisa ketahuan dari tahun berapa, status sosialnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, gitu. Misalnya kayak di makam Banten, itu ketahuan tuh apakah dia dari bangsawan atau dia laki-laki atau perempuan. Itu tipologi makam itu bisa memberitahuan kita informasi tentang budaya, tentang latar belakang sejarahnya. Pertama itu kita menggunakan sumber sejarah. Jadi kalau di makam Tionghoa atau Eropa ya terutama ya, itu kan ada catatannya. Mungkin catatan kematian itu diberitakan dalam surat kabar, kemudian diberitakan dalam catatan sipil. Kematian seseorang di komunitas Tionghoa atau Eropa gitu. Ya, itu lebih mudah. Kemudian di kita kan juga ada komunitas Muslim. Hanya saja di zaman dulu belum populer penyematan inskripsi di atas batu nisan. Kalau makam Muslim mungkin kita bisa lihat di kompleks pemakaman Jatinegara Kaum atau di kompleks pemakaman Masjid Angke. Kita kesulitan ini makam siapa karena dia hanya bentuk nisan mungkin dengan tipologi Aceh, terutama Aceh, rata-rata Aceh yang tua-tua. Nah kita kesulitan ini makam siapa kalau tidak ada sumber sejarah, biasanya sejarah lisan atau sumber lisan dari masyarakat, ini makam siapa. Meskipun kita tidak dapat memverifikasi lebih detail lah seperti itu. Wah ini makam Syekh siapa gitu. Kita kan nggak bisa verifikasi beritanya atau catatannya dari mana seperti itu. Jadi bukannya revitalisasi tapi lebih membantu secara tergerak karena hati ya. Hatinya tergerak melihat ada makam yang tidak terawat
atau yang sudah dipenuhi dengan tumbuhan liar sampai nggak kelihatan, nah itu biasanya kita bantu bersihkan. Salah satu yang paling berkesan adalah menemukan, dalam satu sesi saya pernah membantu orang dari Amerika. Jadi si tokoh yang dimakamkan ini imigran dari Hungaria, kemudian bermigrasi ke Amerika. Nah, di sana mereka berkeluarga. Nah, beberapa tahun sebelum akhir hayatnya, si tokoh ini menikah dengan orang Sunda, orang Indonesia lah. Nah, ketika si orang Indonesia ini kan perempuan, bekerja di sana, kontraknya habis, pulang ke Indonesia bersama suaminya. Nah, di akhir hayatnya, si suami atau si tokoh ini wafat di Indonesia. Kan terpisah tuh. Anaknya terpisah dengan ayahnya. Cukup lama, ingin mencari kondisi ayahnya yang ternyata sudah wafat, sudah meninggal. Nah, si anak ini minta tolong ke temennya yang ya mungkin mirip seperti Indonesia Graveyard ya, di Amerika sana, tidak ketemu. Nah, si temen ini yang komunitas dari Amerika sana kontak ke Indonesia Graveyard untuk coba mencari makam orang tua si anak ini. Setelah beberapa waktu, kurang lebih mungkin waktu 3 bulanan ya, mencari makam itu, dan akhirnya ketemu di Cianjur, di daerah Cimacan. Makamnya di Cimacan ketemu. Nah, sejak dari itu mungkin bisa dibilang viral ya. Kami dianggap pencari makam, enggak. Kami enggak seperti itu. Karena sebelumnya sudah ada keluarga dari Belanda mencari makam leluhurnya di Surabaya. Kalau saya kebetulan bantu yang di Cianjur, cari yang di Cianjur seperti itu. Untuk ke Jabodetabek sebenarnya tidak terlalu susah. Yang susah dan mahal itu adalah yang di luar itu, atau memang di tempat-tempat yang susah dijangkau. Misalnya kayak di atas pegunungan atau di seberang pulau. Itu memang ada kendala biaya, ada kendala waktu. Caranya ya direncanakan ya, dan nabung. Karena seperti kita waktu ke Pulau Seribu itu ya kita nabung dulu, karena kita harus sewa perahu kan. Sewa perahu untuk nyebrang. Dan kita harus juga siapkan waktunya. Selama ini kita menghindari apa yang kita sebut sebagai pengajuan proposal. Karena kami menganggap bahwa perjalanan menelusuri makam, sejarah tokoh itu murni sukarela. Jadi kalau ada bantuan pemerintah mungkin sifatnya parsial ya. Sebenarnya ingat nggak, salah satu proklamator kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah. Sejarah itu adalah ikatan kita dengan masa lalu yang akan mempengaruhi kita di masa saat ini. Apapun yang kita alami saat ini adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan hal-hal yang akan terjadi di masa depan itu adalah hal yang kita alami sekarang. Jadi kalau misalnya sejarah itu tidak diperdulikan, tidak dirawat, tidak dilestarikan, ini akan sangat membuat kayak breakdown ya. Kami kemarin Indonesia Graveyard sama Ngopi Jakarta kolaborasi jelajah makam di Bogor Timur, makam Eropa ya terutama. Itu ada peserta yang berumur mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Beberapa peserta itu umurnya masih muda. Ya, kami ingin menghilangkan stigma itu. Peserta yang muda itu kami ajak masuk ke tengah hutan karena makamnya ada di tengah hutan. Makam Belanda, makam Eropa. Ya, kita bicara tentang penghormatan dulu ya. Karena dimanapun kita berada ya kita menghormati tempat di mana kita berada, termasuk makam. Apalagi makam itu merupakan tempat peristirahatan terakhir dari jasad. Itu adalah orang yang dicintai oleh keluarga mereka, ataupun ada nilai-nilai yang berharga. Jadi tentu saja ketika ke makam itu
kita punya pakem-pakem lah, pakem-pakem yang minimal kita membacakan doa. Semoga lebih banyak yang peduli sejarah, semoga lebih banyak yang mau mencari tahu dengan informasi yang tepat dan akurat ya tentunya ya, karena sekarang ini kan juga masanya disinformasi dan sesuatu yang bombastis itu kan lebih menarik. Semoga dengan cara yang mudah dan menyenangkan, lebih banyak teman-teman yang terutama yang masih muda ini untuk mencari tahu dan ikut berbagi. Jadi kita semua akan lebih peduli dengan narasi dan akhirnya kita bisa merawat sejarah bersama.